Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Namun sebelum kita memulai videonya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah seperti biasa. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part-part sebelumnya, langsung aja cek juga deskripsi di bawah kita. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, setelah mengeksekusi Paman Heo sebagai pengkhianat, Hwoarang mentraktir rombongan Taekyung di restoran Xian, di mana terungkap bahwa Song Il-seom adalah cucu dari wanita yang pernah diselamatin Escort King dulu. Di akhir pertemuan, Hwoarang memberikan hadiah ginseng salju 1000 tahun kepada Taekyung sebelum mereka berpisah dengan penuh emosi. Taekyung dan juga rombongannya pun segera melanjutkan perjalanan demi misi menyelamatkan nyawa Fire King. Keesokan paginya terlihat Taekyung bersama dengan rombongan menaiki kapal menyusuri sungai. Namun tiba-tiba manajer kapal mereka panik saat melihat ada kapal aliansi jalur air sungai yang Zei mendekat. Si manajer langsung sakit kepala tuh karena bakalan dipalak oleh bajak laut itu. Tapi dia masih bisa bersyukur karena mereka bukan tipe orang yang suka mengayunkan pedang sembarangan. Saat Mujin nanya apa beneran mereka adalah bajak laut, si manajer kapal pun bilang, "Kau beneran gak tahu? Mereka adalah geng Water Dragon, kelompok paling terkenal dari aliansi jalur air sungai Yangtze. Semua orang di Sichuan juga tahu mereka. Kelihatannya kau seorang seniman bela diri ya. Jangan bertingkah angkuh dan berakhir mati nantinya. Kembalilah ke tempat dudukmu dan tetaplah diam di sana. Kabur juga percuma, mereka nggak akan membiarkan siapapun turun dari kapal setelah mereka melihatmu. Kau akan tamat." Mengabaikan peringatan sang kapten, Taekyung yang ngelihat kapal tersebut kelihatannya sangat cepat menyuruh Mujin mengemasi barang-barangnya. "Apa?" tanya Mujin keheranan. Taekyung pun bilang, "Ya, kita akan merebut kapal itu." Sekarang kita pindah ke kabin kapal aliansi jalur air sungai Yangtze tersebut. Terlihat di dalam kabin ada seorang pria kekar sedang melakukan kultivasinya dan merenung kenapa dia gagal melewati level peak mastery yang udah dia kuasai sejak lebih dari 10 tahun. Padahal dia udah mencoba berbagai ramuan hasil jarahan juga termasuk opium, tapi dia masih aja belum bisa melewati tembok tersebut. Dalam hatinya, pria itu bilang, "Ini gak boleh terus dibiarkan. Untuk menjadi pemimpin aliansi jalur sungai Yangtze, aku harus mengatasinya. Tapi apa yang harus aku lakukan?" Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba terdengar suara keributan di geladak kapal yang bilang, "Kalian benar-benar sial bisa bertemu kami. Siapa kaptennya di sini?" Pastinya itu adalah Taekyung yang kemudian mendekati pintu kabin pria tersebut sehingga si kawan langsung mencurigainya sebagai musuh. Tanpa ragu, si kawan melesat sekuat tenaga ke arah pintu kabin untuk kemudian melepaskan tinju keras andalannya. Memang pintu kabin langsung hancur berkeping-keping akibat serangan tersebut. Tapi tinju itu terlalu gampang ditahan oleh Taekyung, cukup dengan satu telapak tangan doang. Kaget ngeliat itu, si kawan pun bilang, "Siapa kau?" Aku pemilik kapal ini sekarang," jawab Taekyung sambil nyengir lebar. Sontak si kawan itu langsung naik pitam, mencharge aura pekat di tinju kanannya sembari bilang dengan lantang, "Berani sekali bajingan sepertimu. Akan kubuat kau terkapar melihat langit. Ship destroying fish." Seketika si kawan itu melepaskan tinju terbaiknya yang dilapisi dengan aura pekat warna laut. Sayang, tinju ultimate seperti itu pun langsung dipatahkan oleh Taekyung dengan mudah. Justru yang terkapar melihat langit kemudian adalah si kawan itu sendiri. Beberapa menit berselang, Taekyung pun nanya ke si kawan, "Hei, kau mau sampai kapan berencana untuk rebahan sambil melihat langit seperti itu? Cepat bangun!" Sontak si kawan yang kaget segera bangun dan duduk di lantai 2 kapal. Sontak si kawan yang kaget segera bangun dan duduk di lantai 2 kapal tersebut, di mana para bawahannya juga udah kena ospek duluan oleh Mujin dan juga Cheongbong di lantai 1 kapal. Ngerasa ada yang aneh dengan si kawan, Taekyung pun nanya, "Kau itu apa hubunganmu dengan Cheolsu?" "Hah? Cheolsu? Siapa lagi itu?" kata si kawan kebingungan, di mana keningnya terlihat memar akibat diboge mentah sama Taekyung sebelumnya.
Untungnya ada Gibang di sana yang ingatin Taekyung nama lengkap Cheolsu sebagai Cheolsu Shinreong. Barulah Taekyung bilang lagi, iya benar-benar, Cheolsu Shinreong. Aku bertemu dengannya di Great Celestial Banquets. Dia juga menggunakan sesuatu yang terdengar seperti ship destroying, apalah itu namanya. Mendengarkan itu, si kawan itu pun kaget dan dia bilang, Kau kenal dengan si bungsu? Cheolsu Shinreong yang kau bicarakan itu adalah yang termuda dari kami 3 bersaudara. Dia yang ketiga, aku yang kedua. Hah? Kalau begitu, apa mastermu juga? Tanya Taekyung yang juga ikutan kaget. Si kawan merespon, benar, biasanya orang-orang akan menyebut masterku sebagai Sea King. Sebenarnya Taekyung udah tahu kalau aliansi Green Forest dan juga aliansi jalur air sungai Yangtze sama-sama adalah kelompok kriminal. Tapi dia nggak menyangka salah satu dari Ten Kings ternyata bagian dari mereka. Taekyung yang nggak mau bikin masalah dengan salah satu dari Ten Kings akhirnya memutuskan untuk memulai hubungan baik dengan si kawan ini. Setelah menyelesaikan keributan dan kesalahpahaman, Taekyung pun bilang pada Gibang kalau harusnya dia beritahu lebih awal bahwa kapal ini adalah milik Sea King. Gibang pun membalas, kau pikir aku peramal? Mana mungkin aku bisa mengenali setiap orang yang ada di dalam setiap kapal. Sejak awal, orang yang tiba-tiba berlari ke arah bendera aliansi jalur air sungai Yangtze itu memang gila. Bisa-bisanya kau bicara begitu sekarang. Kau mulai berani bantah ya sekarang. Mujin, apa pendapatmu tentang situasi yang gak beres ini? Tanya Taekyung mencari dukungan. Sayang Mujin gak bisa berkata apapun karena dia muntah hebat akibat mabok laut parah. Selagi Taekyung dan juga Cheongpung membicarakan hal aneh, tiba-tiba si kawan yang sebelumnya udah kelar menghajar bawahan di lantai 1 kembali ke lantai 2 kapal, tempat di mana Taekyung berada. Dia menyapa Taekyung dan kawan-kawan sambil full senyum sembari nanya apa mereka merasa nyaman berada di kapal mereka ini. Setelah tahu identitas asli Jin Taekyung beserta kelompoknya, si kawan itu pun langsung berubah drastis. Si kawan itu pun langsung kemudian bilang, oh iya ngomong-ngomong, kau bilang kalian menuju ke Chengdu ya? Iya, menurutmu berapa lama lagi kita bisa sampai ke sana? Tanya Taekyung penasaran. Si kawan itu pun ngejawab, kita udah dekat dengan Guang'an yang bisa dibilang merupakan pintu masuk Sichuan. Jadi dengan kecepatan kapal ini kira-kira 3 hari lah. Kalau anginnya bagus 2 hari seharusnya udah cukup. Setelahnya sempat-sempatnya si kawan ini membanggakan diri kalau sungai Yangtze ini sepenuhnya di bawah kendalinya. Jadinya Taekyung bisa beristirahat dengan nyaman sambil menunggu. Selama dia nggak memberi perintah, nggak ada seorang pun yang berani berbuat gegabah di sungai Yangtze. Baru aja mengatakan itu, tiba-tiba terdengar jeritan histeris diikuti dengan suara perintah untuk menghabisi dan merebut harta penumpang di dekat mereka. Pastinya si kawan itu langsung emosi. Ada yang berani bertingkah di sungai Yangtze tanpa perintahnya. Parahnya lagi, yang melakukan perompakan ternyata adalah kapal penumpang kecil yang ternyata 2 kapal besarnya juga berasal dari aliansi jalur air sungai Yangtze itu. Berhubung Taekyung teriak-teriak agar menghukum para penjahat yang berani mengganggu ketertiban sungai Yangtze, si kawan yang memang kalah telak melawan Taekyung terpaksa mengiyakan ucapan MC kita ini. Dia pun segera menyuruh bawahannya untuk mengibarkan bendera merah sebagai tanda untuk melakukan penyerangan. Seiring kapal yang Taekyung naiki udah mengibarkan bendera merah dan melaju cepat ke arah perompak, para penjahat yang sedang merampok kapal kecil langsung panik setengah mati. Cepat berlayar, itu Musong dari Water Dragon Fortress. Mundur sekarang juga, teriak para perompak yang kemudian kabur menjauhi kapal kecil. Gak terima ngelihat mereka kabur, Musong melompat ke sungai sendirian untuk mengejar mereka. Ngelihat itu, Taekyung pun heran dan dia bilang, hah? Apa gak masalah dia pergi sendirian begitu aja? Memang gak susah kalau ada di dalam air. Gibang merespon, kau ini gak tahu apa-apa ya. Kau pikir pemimpin bandit air gak tahu soal teknik air? Dia itu murid Sea King. Udah pasti dia gak tertandingi kalau berada di dalam air. Persis seperti ucapan Gibang, Musong pun berenang dengan kecepatan tinggi mengejar kedua kapal itu dengan sekejap dari dalam sungai. Lalu secara tiba-tiba dia melompat tinggi ke atas sambil melayang di udara sembari mengerahkan pusaran aura air di kedua tangannya. Di puncak lompatan tersebut, tanpa ampun, Musong menembaki pusaran air seperti peluru yang menghabisi beberapa bandit di kedua kapal itu sekaligus. Ya, kira-kira mirip seperti skillnya Jinbei lah di cerita One Piece ya bro.
Sewaktu para bandit itu menembak dengan panah sebagai upaya pembalasan, Musong pun langsung berdiri di atas air mengaktifkan perisai air sungai yang mampu menahan semua anak panah dan juga tombak yang melesat ke arahnya. Dan setelahnya, dengan menggunakan gelombang air buatan di kakinya, seketika Musong kembali berada di atas kedua kapal. Tanpa ampun, Musong melepaskan 2 tinju terkuat sekaligus ke atas air sungai, sehingga hempasan dahsyat airnya menghancurkan kedua kapal itu sekaligus sampai tenggelam dalam sekejap mata. Para bandit yang udah duluan tewas akibat peluru air Musong dibiarkan mengapung di atas sungai, sedangkan yang masih hidup dijadikan tawanan. Bahkan ada yang disiksa menjadi makanan ikan. Ngelihat penyiksaan tersebut, Cheongpung berusaha keras melihatnya agar terbiasa dengan hal seperti ini. Dia harus terbiasa dengan kekejaman Jiang Hu dan juga Murim. Mendengarkan itu, Taekyu nggak menyangka Cheongpung yang dulunya gemetaran melihat darah sedikit aja, sekarang mulai berani melihat darah. Pertarungan melawan Blood Lord di Songnan sebelumnya mungkin rasa takut dan ngeri yang dia rasakan di waktu itu memaksanya untuk berubah. Mungkin ini adalah yang terbaik, karena di dunia murim yang keras ini seseorang nggak bisa selamanya tetap menjadi anak gunung yang polos. Batin Taekyu mensupport upaya Cheongpung yang sekarang. Tiba-tiba Huang Taegu, salah satu tawanan, dipanggil untuk menghadang Musong. Taegu bilang ke Musong kalau dia nggak punya apa-apa untuk dikatakan kepada bocah yang nggak paham gimana dunia bekerja. Makanya dia meminta untuk dihabisi saja. Selagi Musong dan Taegu berdebat, Gibang yang tahu tentang Taegu pun cerita ke Taekyung kalau Taegu ini dikenal kejam. Gibang bilang beberapa tahun yang lalu dia mendominasi sungai Sichuan, tapi sepertinya dia udah diusir setelah kalah dari Musong dalam pertarungan antar faksi. Kesal nggak mendapatkan informasi penting dari Taegu, Musong pun mengambil tombak panah dari bawahannya lalu bersiap mengeksekusi Taegu, orang yang harusnya dihabisi sejak lama. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bilang, "Musong, sang pahlawan hebat dari Very Boat. Bolehkah aku memintamu untuk menunggu sebentar?" Semua orang terkejut mendengarkan suara tersebut karena yang ngomong adalah seseorang yang tampilannya masih seperti seorang bocah. Si kawan yang memberikan gestur hormat langsung bilang, "Maaf menyela seperti ini. Namaku adalah Mu Giong." Mu Geong? Aku belum pernah mendengarkan namamu. Dilihat dari penampilanmu, kau bukan dari Murim ya? Tanya Musong penasaran. Mu Geong membenarkan itu. Secara dia ini adalah seorang tabib pemula yang nggak punya hubungan apapun dengan Murim. Namun dia bisa kenal dengan Musong dengan alasan kalau Musong adalah seorang tukang perahu baik yang berani dan juga tegas menghukum para bandit di sungai Yangtze Sichuan. Berkat Mu Geong yang pintar memuji dan menyebut Musong sebagai pahlawan sungai Yangtze yang baik hati, akhirnya Musong pun terlihat melunak. Mu Geong pun bilang, "Orang tuaku dibantai dengan tragis di sungai Yangtze lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau aja Tuan Musong gak menyelamatkanku, aku pasti juga akan bernasib sama. Perlu Tuan Musong tahu, orang yang sedang berlutut di hadapan Anda saat ini adalah pembunuh orang tuaku itu." Musong pun merespon, "Hahaha, begitu toh. Sekarang aku paham kenapa kau menyuruhku untuk menunggu. Meski hal ini bertentangan dengan aturan aliansi, aku bisa paham isi hatimu. Akan ku beri kau kesempatan," kata Musong sambil menyodorkan tombak ikan di tangannya. Musong mengira si bocah ini mau membalaskan dendam, tapi pas diberi kesempatan, Mu Geong pun bilang, "Kalau begitu ampunilah nyawanya." Sebuah ucapan yang membuat Taegu kaget luar biasa, diikuti dengan semua orang yang ada di sana. "Apa? Kenapa?" tanya Musong keheranan. Mu Geong ngejawab, "Tentu aja keinginanku untuk membalaskan dendam orang tuaku sangatlah kuat. Tapi aku adalah seorang tabib. Seseorang yang memelihara kehidupan, gak boleh berurusan dengan kematian. Tapi aku harap Anda bisa menyegel seni bela dirinya supaya dia gak bisa melakukan kejahatan lagi, lalu menghukumnya sesuai dengan aturan yang ketat. Itu juga bisa berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain yang melakukan pembunuhan agar mereka berhenti melakukannya." Bisa-bisanya Taegu setelah mendengarkan pengampunan bersyarat itu tertawa licik dan bilang kalau dia akan bertahan hidup untuk mencabik-cabik tubuh Musong. Kesal mendengarnya, tanpa ampun Musong menendang dantian Taegu keras-keras sampai hancur, hingga si kawan itu langsung terjengkang kesakitan di lantai. Setelahnya Musong menyuruh bawahannya untuk mengurus si sampah itu, diikuti dengan meminta maaf kepada para penumpang kapal kecil karena udah menderita atas insiden tersebut. Uniknya gak ada seorang pun yang mati di kapal kecil meskipun ada beberapa yang terluka.
Dan yang bikin Taekyung kaget lagi, salah satu penumpang mengaku kalau aja tabib muda nggak merusak lantai dan kursi untuk digunakan sebagai tameng, mereka pasti udah mati. Benar, bisa-bisanya ada seorang yang sangat tenang dalam situasi seperti itu. Dia benar-benar luar biasa, puji penumpang lain terhadap Mugeong. Mendengarkan itu, Taekyung pun kaget dan dia bilang dalam hati, "Hah? Orang itu caranya mengatasi situasi dengan Huang Taegu itu, dia pasti bukan orang biasa." Iya kan? Orang seperti itu selalu memberikan perasaan yang aneh, kata Taekyung, yang kemudian mengaktifkan skill Ki Sense ke arah Mugeong. Dan ternyata Mugeong cuma seorang tabib dengan level 6. Spontan Taekyung langsung kecewa dan dia bilang, "Hah, tebakanku salah toh." Musong yang mendengarkan itu tiba-tiba menghampiri Taekyung dan nanya, "Hah, apa maksudmu? Kenapa kau tadi lihat tabib itu cukup lama?" "Hei junior, jangan bilang kau suka sesama jenis," tanya Musong yang kemudian memasang wajah jijik. Ngelihat Taekyung marah-marah dan udah mengaktifkan aura api di tangannya, Musong langsung mengalihkan pembicaraan dan dia bilang, "Omong-omong, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Arusnya deras, tapi anginnya bagus. Jadi kita bisa sampai ke Sungyeong dalam waktu dekat." Perkara para penumpang kapal kecil sebelumnya, Musong bersedia membawa mereka ke tempat tujuan dengan syarat membayar biaya layanan. Mendengarkan itu, Taekyung bilang dalam hati, "Halah, memang itu tujuanmu dari awal bukan, kampret." Tiba-tiba Taekyung tersentak karena Mugeong main nongol aja dan nanya, kedengarannya kalian sedang menuju ke Sungyeong ya?" Benar, terus kenapa?" tanya Musong balik dengan wajah memelas. Mugeong pun ngejawab, "Sebenarnya aku juga sedang dalam perjalanan ke sana." Sontak Taekyung langsung memperbolehkannya dan itu membuat Musong terdiam mematung. "Tunggu, ini kan kapalku, kenapa dia yang memutuskan?" batin Musong sedikit kesal kepada MC kita. Berbanding terbalik dengan kesan pertamanya sebagai pria bermartabat, ternyata Mugeong punya sifat kekanak-kanakan dan juga ceria. Kapanpun dia punya waktu, dia akan menghampiri para bandit dan memeriksa kondisi fisik mereka. Dan setelah mendengar siapa Taekyung dan juga yang lainnya, seperti Mugeong, mulai tertarik dengan dunia murim, bertanya ini dan juga itu dengan antusias. Jadi dalam 3 hari yang singkat tersebut, Taekyung dan juga rombongannya menjadi semakin dekat dengan Mugeong, hingga akhirnya mereka pun tiba di Chengdu. Selepas turun dari kapal, Taekyung pun mengucapkan terima kasih kepada Musong, memujinya seperti penjilat agar bisa minta bantuannya lagi di lain waktu. Mendengar itu, Musong pun langsung kena mental, pamit kembali ke kapal besar sembari bilang ke MC kita kalau dia akan mengirim bawahannya aja untuk ngebantu Taekyung nantinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, gak lupa Taekyung memberikan 1 nyang perak kepada Mugeong sebagai hadiah perpisahan sekaligus tambahan bekal perjalanan. Mendengarkan itu, si tabib bocah bilang kalau uang itu kebanyakan. Taekyung pun merespon, "Kalau gitu kau harus membayarnya nanti. Udah, kalau kau udah menjadi seorang dokter yang bahkan mampu menyaingi tabib dewa, datanglah kepada aku di keluarga Jin Taiyuan. Kalau kau mau menjadi sesuatu, jadilah yang terbaik dalam hal itu," kata Taekyung yang diiyakan oleh Mugeong sendiri. Baru aja melangkah sebentar dan bicara sedikit tentang Sichuan dengan Mujin yang pengen istirahat, tiba-tiba Mugeong di belakang kembali nanya, "Permisi, apa kau baru aja bilang akan ke Klantang Sichuan?" Jadi begini, kebetulan aku juga mau pergi ke sana." Mugeong kembali memelas dengan bacotan yang sama seperti di kapal sebelumnya, sehingga Taekyung terpaksa mengiyakan karena udah bosan ngelihat gelagatnya itu. Nggak berselang lama, rombongan Taekyung plus Mugeong akhirnya hampir tiba di Klantang Sichuan. Jujur, Taekyung heran ngelihat kediaman Klantang, malah kelihatan seperti benteng. Makanya Gibang si wiki berjalan mereka pun ngejelasin kalau Klantang dulunya menerima kerugian yang sangat besar selama perang melawan kultus demon. Saat kultus demon mengambil alih Sichuan, banyak anggota klan yang terbunuh dan bahkan markas besar mereka juga sampai terbakar habis. Setelah itu mereka meningkatkan pertahanan mereka, tapi mereka belum benar-benar kalah sepenuhnya. Saat mereka mundur, mereka melepaskan segala jenis racun dan anggota kultus demon pun gugur tanpa tahu apa penyebabnya. Dalam hal racun dan juga hidden weapon, gak ada satupun di dunia ini yang mampu mengalahkan Klantang Sichuan. Mereka itu sangat tertutup dan juga kejam. Jadi sebaiknya kau mengontrol ulok-ulokmu kali ini, kata Gibang yang memperingati Taekyung. Mendengarkan penjelasan itu, Taekyung mulai khawatir. Apa iya klan yang suka mengisolasi diri mau bekerja sama dengan orang luar seperti mereka dalam menemukan Divine Doctor? Dan tiba-tiba sebuah panah mengincar Mugeong yang berjalan paling depan. Untungnya Cheongpung ada di samping untuk menyelamatkannya.
Seketika seseorang yang berada di atas benteng bilang dengan lantang, "Siapa di sana? Orang luar, tunjukkan identitas kalian!" Sebelum bocah hyperaktif dan bocah tabib salah bicara yang bisa membahayakan nyawa mereka, apalagi mereka juga ditodong dengan senjata balista, Taekyung pun maju paling depan untuk bilang, "Aku Jin Taekyung dari keluarga Jin Taiyuan." Siapa sangka para penjaga benteng udah tahu kalau Taekyung adalah Sleeping Dragon of Sanxi, sekaligus murid dari Fire King. Usai menyuruh bawahannya untuk melepaskan pemakaian balista, si penjaga pun nanya lagi, apa alasan kedatangan mereka datang ke klan Tang Sichuan? Taekyung menjawab, "Kami ingin bertemu dengan kepala klan. Ini persoalan yang sangat penting." Mendengarkan itu, si penjaga merespon, "Kepala klan gak bisa ditemui karena sekarang dia sibuk mengurus perkara genting. Klan Tang juga sedang gak menerima tamu apapun dari luar. Jadi kalian harus pergi dan mencobanya di lain waktu." "Tolong sampaikan aja pesan ini kepadanya," kata Taekyung memohon. Namun si penjaga langsung menolak. "Gak bisa, aku diperintahkan sendiri oleh kepala klan. Dan kalau itu memang sangat penting, kenapa kau gak menghubungi kami sebelumnya?" Mendengarkan itu, Gibang pun bilang ke Taekyung via telepati kalau ada yang aneh di sini. Klan Tang memang tertutup, tapi gak sampai segininya. Ngerasa gak ada pilihan lain, Taekyung pun bilang dengan tegas, "Aku membawa surat dari Sword Sign Mai Jonghak. Tolong izinkan aku menemui kepala klan." Sontak si penjaga terkejut mendengarkan nama besar murim itu, dan dia pun mengiyakan, tapi pihak Taekyung wajib tunggu di luar benteng sebentar. Nyatanya bukan sebentar, rombongan Taekyung harus menunggu sampai sore. Barulah si penjaga membuka gerbang bentengnya dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam untuk menemui kepala klan Tang. Setibanya di dalam, Taekyung ngelihat ada yang aneh dengan aktivitas klan Tang. Dia bicara via telepati ke Gibang kalau klan Tang kelihatannya sedang melakukan persiapan perang. "Menurutmu apa mereka menemukan pemuja kultus demon atau semacamnya kah? Seperti salah satu bajingan yang membakar sekte Tang selama perang besar antar ortodok dan juga demonik?" tanya Taekyung via telepatinya. Gibang menjawab via telepati juga, "Aku juga nggak tahu, tapi berdasarkan pengalamanku lebih baik diam dan pura-pura nggak tahu." Baru aja bilang demikian, tiba-tiba bocah bocor alus malah teriak kegirangan, "Wah, aku gak pernah melihat sesuatu seperti ini. Apa kalian akan berperang atau semacamnya?" Sontak semua orang di sana menatap Cheongpong dengan penuh kebencian yang memaksa Taekyung dan Gibang buru-buru menutup mulut bocah hyperaktif itu. Tapi meski masih sangat kesal, si penjaga yang menuntut mereka bersedia mengabaikan hal itu. Sedangkan Taekyung sendiri yang juga sama kesalnya pun bilang dalam hati, "Apa sih yang udah kulakukan di kehidupan masa laluku sampai-sampai aku terjebak dengan bajingan kampret seperti Cheongpong ini?" Sebelum memasuki ruang kepala klan, si penjaga bilang ke rombongan hanya satu orang yang boleh masuk ke ruangan kepala klan. Mulai dari sini senjata gak diperbolehkan. Usai Taekyung menyerahkan tombaknya kepada Mujin, si penjaga kemudian bilang ke Mugeong, "Dan kau kedengar kau adalah seorang tabib yang datang kemari untuk mendapatkan resep dari rumah utama, bukan? Dalam keadaan normal, kau bahkan gak bisa untuk mendekat. Tapi kau beruntung bergabung dengan orang yang tepat ini. Aku akan menugaskan seseorang untuk menemuimu sehingga kau bisa mengurus urusanmu itu," kata si penjaga yang langsung dibalas Mugeong dengan ucapan terima kasih. Begitu pintu dibuka dan Taekyung melangkah masuk ke dalam, dia pun mengenalkan dirinya dengan hormat kepada kepala klan Tang yang duduk di singgah sana. "Saya Jin Taekyung dari keluarga Jin Taiyuan, menyampaikan salam hormat kepada Great Warrior Tang Sadok, Venom Art Master." Tang Sadok menanggapi kalau dia pernah mendengar masternya Taekyung ada sejarah antara dia dan keluarga Jin Taiyuan. Mendengarkan itu, Taekyung merasa obrolan mereka bakalan nyaman. Tapi Tang Sadok malah bilang kalau nggak salah namanya itu benar, Flame Sun Sword Jin Baikyang. "Gimana kabar Jin Baikyang?" tanya Tang Sadok kepada Taekyung. Sontak Taekyung langsung geram sendiri mendengarkan nama itu karena dia adalah kakek-kakek jahat ataupun elder di keluarga Jin Taiyuan dulu yang mengacau. Tang Sadok pun kaget mendengarkan Jin Baikyang yang udah amokat. Tapi sewaktu Taekyung mau menjelaskan dengan hati-hati agar nggak salah paham, Tang Sadok pun bilang, "Cukup. Dia itu pembawa sial. Setiap kali orang memujinya sebagai Great Warrior, aku selalu ingin muntah rasanya. Di Murim gak ada yang namanya mati tanpa alasan. Saat kau mati, ya udah, mari kita udahi percakapan ini tentang kematian dan langsung ke intinya." Jadi surat dari Mai Jonghak, dia mengirimnya langsung kepada aku. Taekyung langsung membenarkan itu dan dia pun meminta agar Tang Sadok sendiri yang membaca isi suratnya.
Betapa kagetnya Tang Sadok usai membaca surat tersebut. Dia nyaris gak percaya kondisi Elder Jeok sekritis itu. Makanya Taekyung meminta agar dia dipertemukan dengan mantan kepala keluarga Tang alias Poison King, Tang Samun, seorang martial master level transcendent yang paling ahli dalam urusan racun dan hidden weapon, bahkan sejak sebelum perang besar antara ortodok dan juga demonic. Taekyung tahu kalau Tang Samun juga seorang tabib yang kemampuannya hampir setara dengan tabib dewa. Dengan sopan, Taekyung bilang mencari tabib dewa mungkin butuh waktu beberapa hari. Tapi jika Poison King melihat kondisi master saya terlebih dahulu, cukup. Itu gak memungkinkan. Itu adalah jawaban akhirku, kata Tang Sadok menolak. Dan dia gak bisa bilang alasannya kenapa. Aku akan memberikanmu beberapa pemandu untuk mengawalmu pergi. Sekte King Chen dan Aimee mungkin bisa membantumu, kata Tang Sadok yang membuat Taekyung kaget luar biasa di sini. Mendengar Taekyung protes keras apalagi butuh waktu lama untuk mencari tabib dewa, Tang Sadok bilang dengan dingin, itu masalahmu, bukan masalah keluargaku. Meski Mai Jong Hak sendiri yang datang kemari untuk memohon, jawabanku akan tetap sama. Kau memberikan sebuah permohonan dan aku punya hak untuk menolaknya. Seketika tubuh Taekyung pun bergetar mendengar ucapan yang membuatnya putus asa itu. Dia paham apa yang Tang Sadok ucapkan memang benar. Bagi sekte Tang Sichuan, semua itu adalah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Justru dia merasa bodoh karena berharap mereka akan membantu. Tapi Taekyung memilih untuk tetap nggak menyerah di sini. Apapun yang terjadi, dia butuh kekuatan sekte Tang. Makanya Taekyung pun mulai menunjukkan taringnya. Jika kami gagal menemukan tabib dewa tepat waktu dan master saya mati karena Anda nggak mau membantu, saat itu terjadi, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Apa Anda terima ucapan ini? Kata Taekyung sambil mengerahkan aura intimidasi api miliknya. Seketika mereka berdua saling memancarkan aura pekat masing-masing untuk saling membalas intimidasi. Tapi kemudian Tang Sadok memadamkan auranya dan dia bilang, berhenti, melakukan hal ini gak akan menyelesaikan apapun. Aku turut berduka atas apa yang terjadi kepada Elder Jeok. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Keluarga utamaku gak punya kapasitas untuk melakukan itu sekarang. Ucapan itu membuat Taekyung keheranan dan ikut memadamkan auranya. Rasanya nggak mungkin sekte sebesar klan Tang nggak punya kapasitas. Tapi mengingat apa yang terjadi di luar sana sejak memasuki kediaman klan Tang, membuat Taekyung nanya, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tang Sadok diam cukup lama sampai akhirnya dia pun menjawab, beberapa hari yang lalu kami menerima laporan penting dan sungguh mengejutkan. Aku langsung pergi ke tempat tersebut dan apa yang aku lihat di sana adalah sisa-sisa pertarungan yang bahkan bisa mengejutkan langit serta mayat ayahku juga berada di sana. Spontan mata Taekyung langsung terbuka dengan lebar mendengarkan kalau Poison King telah wafat. Sekarang kita pindah sebentar ke suatu goa antah berantah yang terlihat di sana. Ada seorang pria yang sedang melakukan kultivasi untuk menyembuhkan tangan kirinya. Pria itu nggak menyangka Poison King ternyata lebih tangguh dari apa yang dia kira. Tapi tetap aja pertarungan melawan Poison King terasa mudah baginya. Dia pun terpaksa memotong tangan kirinya itu yang terkena racun Tang Samun sebelum racun itu menjalar lebih jauh. Kembali ke Tang Sadok dan juga Taekyung di tempat mereka. Dengan penuh kemarahan, Tang Sadok ngelanjutin ceritanya. Tubuh ayahku telah rusak parah. Gak ada satupun anggota tubuh yang utuh. Itu pasti karena penyiksaan. Aku udah memimpin para pendekarku secara langsung dan mencari di sekitar lokasi dengan teliti. Namun udah terlambat. Kami gak tahu namanya, wajahnya, dan bahkan alasannya untuk menyiksa ayahku. Namun kami akan mengerahkan seluruh kekuatan klan kami untuk menemukan penjahat itu dan menghabisinya. Akan kurobek semua anggota tubuhnya sampai hancur dan menyebarkannya ke seluruh 9 provinsi. Darah yang mengalir keluar dari tubuh bajingan itu, aku akan membiarkannya mengalir ke 4 lautan dan 5 danau. Teriakan kemarahan itu terus saja menggema di pikiran Taekyung. Meski saat ini dia udah berada di kamar tamu bersama dengan para rekannya, kecuali si tabib Mugeong. Kibang bilang sewaktu dia menghampiri si tabib, Mugeong terlihat begitu asik dengan buku-buku medis. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau ada yang datang. Kibang menduga si tabib bakalan bermalam di sana.
Sewaktu Taikyung nanya gimana dengan permintaannya, Gibang pun menjawab, aku udah mengirimkan pesan ke sekte pengemis cabang Chengdu untuk ngasih tahu fakta yang terjadi. Aku juga meminta mereka untuk waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan. Paling lambat kita akan mendapatkan balasan dalam 7 hari, kata Gibang, di mana secara bersamaan Cheongpong mengaku juga udah mengirim surat ke kakeknya sesuai dengan perintah Taikyung. Taikyung tahu menyebar kematian Tang Samun akan membuat Tang Sadok marah besar. Meski begitu, dia nggak punya pilihan lain karena situasi bahaya ini bisa mendatangkan pihak manapun. Namun tiba-tiba dengan polosnya Mujin nanya, terus siapa orang yang menyiksa dan menghabisi Grandmaster Tang Samun? Mendengarkan pertanyaan itu, Taikyung langsung meninju bawahannya itu berkali-kali sembari bilang, mulutmu itu yang gak bisa dijaga. Kau pikir kita sedang ada di mana, hah? Setelah terjadi pertengkaran hebat akibat Gibang terlalu frontal ngejakin Mujin bodoh, hingga akhirnya Taikyung makin emosi dan teriak, anyah kalian semua dari sini. Kita akan pergi besok pagi. Jadi sana pergi tidur. Sebelum istirahat, Taikyung menyempatkan diri duduk di hadapan Fire King. Sembari duduk itu, Taikyung merenung dan dia bilang dalam hati, meski dia seorang profesional yang membantai orang demi uang, assassin itu nggak punya kemampuan melebihi transcendent. Bentar, kan ada Slaughter Saint. Aku ragu kalau seorang Slaughter Saint akan menghabisi Poison King. Kita nggak bisa mengesampingkan bahwa pembunuhnya adalah seorang profesional. Mengingat dirinya baru berada di ujung ranah peak serta kekuatannya yang diperoleh dari sistem, Taikyung sadar lawan yang mampu dihadapi adalah lawan yang baru memasuki tahapan transcendent. Namun kalau lawannya lebih kuat dari itu, seperti lebih kuat dari Huang Bo-um, Taikyung merasa mungkin dia nggak akan bisa bertahan. Jujur, andai aja dirinya belum mendapatkan pencerahan sedikit pun selama pertarungan melawan Huang Bo-un, mungkin dia udah berlutut di hadapan Supreme Formless Sword-nya si kakek bajingan itu. Dalam hati, Taikyung bilang kalau dia sangat kuat sampai mampu menghabisi Poison King, maka nggak diragukan lagi kalau aku juga akan kalah jika melawannya. Meski kecil kemungkinan kalau aku bertemu dengannya secara langsung, kuharap masalah ini bisa segera diselesaikan oleh klan Tang Sichuan. Kepalaku sampai sakit. Udah lama sekali aku gak menggunakan otakku sebanyak ini. Apa aku lock out aja dulu sebentar ya ke dunia nyata untuk beristirahat? Bentar, aku kan masih ada urusan dengan penyihir kerangka gila yang berkeliaran di sana. Kalau dipikir-pikir, di sana juga aku harus ke Sichuan, bukan? Sial, pasti ini sebuah kutukan. Meski aku udah mencoba berpikir keras apa makna tulisan yang terukir pada item petunjuk yang diberikan oleh Dr. Loyang, pada akhirnya Taikyung nggak mendapatkan jawaban apapun terkait di mana keberadaan tabib dewa hingga fajar pun menyingsing. Paginya tiba sebelum Taikyung cabut dan Deng, si penjaga yang ternyata keponakan klan Tang menyampaikan pesan kepada Taikyung. Setelah balas dendam kami selesai, klan Tang akan melakukan apa saja yang kami bisa untuk membantumu. Mendengarkan itu, rombongan Taikyung menyampaikan doa agar harapan klan Tang bisa terwujud dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, Mu Gyeong yang ada di sana nanya, maaf tapi selanjutnya kalian akan pergi kemana ya? Kami mau ke Kinchen atau Eime sih, jawab Taikyung singkat. Spontan Mu Gyeong langsung antusias seperti biasa karena Gunung Kinchen dan juga Eime menyimpan banyak tumbuhan herbal yang langka dan juga mistis. Mendengar itu, Taikyung takut si tabib bocah ini bakal minta nebeng lagi. Namun ternyata Mu Gyeong malah bilang dengan nada kecewa kalau dirinya harus kembali ke tempat masternya. So pasti Taikyung langsung full senyum dong, nggak digangguin bocah ini lagi. Usai melepaskan kepergian Mu Gyeong, Taikyung yang mau berangkat tiba-tiba dipanggil dari arah belakang. Jin Taikyung, itu bukan arah yang benar, jalannya buntu di sebelah sana. Ternyata suara itu berasal dari pemandu yang diberikan oleh Tang Sadok untuk rombongan Taikyung, dua ahli pencari tanaman herbal dan juga racun yang membuat peta klan Tang 20 tahun yang lalu. Dengan keberadaan pemandu hebat seperti ini, Taikyung pun membagi timnya menjadi dua. Dia dan Cheongpong pergi ke Kinchen, sedangkan Gibang dan juga Mujin pergi ke Eime. Setibanya di Kinchen, Taikyung mendapati sekte tersebut sangat kooperatif. Makanya Taikyung meminta mereka mencari tabib dewa kemanapun yang ada di Sichuan. Meski permintaan itu aslinya sangat berat untuk mereka sih. Setelahnya, Taikyung dan juga Cheongpong pergi ke tujuan kedua yang mungkin bisa mengisi ruang kosong akibat klan Tang yang menolak memberikan bantuan. Untungnya Taikyung punya token milik Pangeran Jupyo dari Gunung Sangsan, sehingga salah satu Lord Sichuan wajib tunduk dengan permintaan apapun dari Taikyung. Berkat bantuan Lord tersebut, Taikyung mendapatkan tambahan ribuan personel untuk mencari tabib dewa.
3 hari kemudian, Gibang dan Mujin kembali menghadap Taekyung di King Chen dengan napas yang tersegal. Mereka ditemani oleh bala bantuan dari sekte Eimei. Namun siapa sangka bala bantuan itu datang dalam kondisi sekarat, memuntahkan banyak darah yang membuat Taekyung terkejut bukan main. Wanita sekarat itu bernama Myo-ryung. Cerita kalau masternya alias yang mulia Satai dari Eimei udah meninggal dunia. Pastinya cerita ini semakin ngebuat Taekyung shock karena kematian Poison King secara tiba-tiba disusul oleh kematian pemimpin sekte Eimei pula. Parahnya bukan hanya yang mulia Satai yang menjadi korban, 3 elder lainnya juga ikutan tewas. Semuanya tewas di tangan seorang penjahat. Sambil terus meneteskan darah dari mulut, Myo-ryung bilang, "Saya datang terlambat dan mencoba menghentikannya, tapi saya akhirnya terluka oleh orang itu. Saya cuma bisa melihatnya berjalan pergi sambil tersenyum lecik." Mendengar itu, Gibang bereaksi kalau orang yang melakukan itu sepertinya adalah orang yang sama dengan yang udah menyerang Klantang. Berhubung ucapan itu mengagetkan elder dari sekte King Chen, Taekyung terpaksa membuka info kalau beberapa hari yang lalu sang Poison King, Tang Samun, meninggal akibat dibunuh oleh seseorang. Kepala klan Tang Sadok udah menyatakan ingin balas dendam dan sepertinya saat ini sedang mengejar pelakunya bersama dengan para pendekarnya yang lain. Alih-alih ngeladenin pertanyaan tambahan Elder King Chen terkait hal tersebut, Taekyung fokus nanya seperti apa tampang orang yang membantai pemimpin Eimei. Si wanita pun ngejawab, "Dia seorang pria parubaya yang cuma punya 1 tangan. Pria itu, dia adalah perwujudan iblis. Saya mohon, apapun yang terjadi, Anda harus menghentikan monster itu." Myo-ryung kembali batuk darah dan akhirnya jatuh pingsan. Nggak berselang lama, Taekyung bersama dengan rombongan bergegas pulang ke Chengdu untuk mencari dokter dan memberitahu Klantang Sichuan apa yang terjadi. Sedangkan salah satu elder dan sebagian murid King Chen akan pergi ke sekte Eimei untuk membantu keadaan di sana. Usai pisah jalan dan Taekyung bersama dengan rombongan menyusuri hutan menuju ke Chengdu, Taekyung sangat berharap dia bisa segera bertemu dengan tabib agar Myo-ryung yang digendong Cheongpung kondisinya nggak semakin parah. Ibarat udah takdir langit, tiba-tiba Taekyung malah berpapasan dengan Mu-geong di tengah hutan. Setelah ngecek keadaan, Myo-ryung si tabib bocah pun bilang ke Taekyung, "Aku udah memberikannya pengobatan dasar, tapi sepertinya dia masih belum membaik. Kau udah melakukan yang terbaik, itu udah cukup untuk saat ini. Kita harus segera pergi ke Chengdu secepat mungkin dan mencari jalan keluarnya," kata Taekyung yang kemudian menyuruh rombongannya kembali untuk bersiap-siap. Namun tiba-tiba Mu-geong malah bilang dengan nada yang serius, "Dalam sebulan dagingnya akan mulai membusuk. Dalam 4 bulan tulangnya akan mulai hancur. Jika dia terus menderita dalam kesakitan yang mengerikan seperti ini selama 6 bulan, maka dia akan mulai terlihat seperti mayat berjalan. Paling lama 1 tahun, organ tubuhnya akan rusak dan dia akan menghembuskan napas terakhirnya." Tunggu sebentar Bung, apa yang kau katakan?" tanya Taekyung kebingungan. Mu-geong pun ngejawab, "Sekalipun kita berhasil tiba di Chengdu, nggak akan ada solusi yang nyata di sana. Dokter yang akan kau temui di kota kebanyakan cuma menangani aristokrat maupun penyakit kecil pada wanita bangsawan. Dan kalau Klantang, ada rumor yang beredar bahwa para pendekar Klantang sedang menuju ke barat. Meski mereka ingin kembali, itu akan memakan waktu yang berhari-hari dan itu juga akan terlambat. Kau bilang penyerangan ini terjadi 3 hari yang lalu, bukan?" Black Palm Seal adalah tipe racun yang mengerikan. Setelah 7 hari berlalu, maka udah nggak ada jalan untuk kembali. Baru aja Mu-geong menyelesaikan ucapannya tersebut, tiba-tiba Taekyung menarik bajunya keras-keras dan nanya dengan tegas, "Siapa kau? Gimana kau bisa tahu semua itu? Katakan sekarang, cepat!" Dengan tubuh gemetaran, si tabib bocah itu pun ngejawab, "Masterku, dia yang mengajariku semuanya." Mendengarkan itu, spontan Taekyung melepaskan genggaman di baju tabib itu dan bilang dalam hati, "Kenapa aku gak sadar lebih awal? Sejak pertama kali kami bertemu, ada sesuatu yang gak biasa tentangnya. Ketenangan yang gak sesuai dengan orang yang seumurannya, kecerdasan yang luar biasa, keberanian, dan aku pikir dia cuma seseorang yang pintar dan juga baik. Tapi cuma dengan pemeriksaan singkat ini, dia mampu mendiagnosa kondisi pasien dengan lebih baik dibandingkan kebanyakan dokter yang terlatih sekalipun."
Terlebih lagi dia tahu soal seni bela diri, sesuatu yang biasanya sama sekali nggak disentuh oleh dokter pada umumnya. Nggak peduli sepintar apa dirimu, kau nggak mungkin mendapatkan kemampuan semacam itu dengan sendirinya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kalau ada seseorang yang mampu membesarkan murid yang baru menginjak usia remaja sampai sehebat ini, mastermu pasti adalah sang tabib dewa, bukan? Tanya Taekyung dengan tulus sembari memegang kedua pundak Mugeong yang membuat tiga orang di segitiga bermuda terperanjat kaget. Mendengar Mugeong terus aja menepis asumsi tentang masternya, bahkan ragu-ragu menceritakan lokasinya, Taekyung pun ngeluarin item pemberian Dr. Lo yang sebelumnya yang langsung dikenali oleh si tabib bocah ini. Sembari memegang item itu, Mugeong pun bilang, dulu masterku pernah mengatakan kalau dulu beliau memberikan sebuah token kepada seorang tabib terkenal dan memintanya untuk menghampirinya di Sichuan. Tapi gimana bisa kau punya token ini? Taekyung pun merespon, aku mendapatkannya langsung dari tabib terkenal itu. Ada seseorang yang cuma bisa diselamatkan oleh tabib dewa. Dia adalah orang yang sangat berharga bagiku. Mendengarkan itu, Mugeong merasa iba. Dia bersedia membawa mereka bertemu dengan masternya, tapi dengan syarat nggak boleh memberitahukannya kepada orang lain. Gak berselang lama, terlihat Mugeong menuntun para rombongan Taekyung menaiki sebuah gunung yang penuh dengan salju. Ngelihat itu, Mujin pun heran sekaligus kagum. Padahal mereka kan masih menaiki gunung yang sama, tapi musimnya kok tiba-tiba berubah seperti ini. Setahu Gibang, konon katanya ini semua berkat Ki Gate Formation yang dipasang oleh Master Gi Huan yang pernah disebut sebagai ahli perancang ilusi terbaik di dunia. Mendengarkan itu, Taekyung pun bilang dalam hati, pantas aja baik Muri maupun pemerintahan gak ada yang bisa menemukannya. Gak mungkin ada yang tahu kalau dia ada di sini. Bahkan kami hampir melewatinya, padahal itu udah ada tepat di depan mata kami. Setibanya di lokasi tanah yang banyak tumpukan batu seperti disengaja, Mugeong mengangkat salah satu batu ke tumpukan tersebut dan secara tiba-tiba pemandangan di sekitar mereka kembali berubah. Dari yang tadinya hujan salju yang dingin di pegunungan, seketika berubah menjadi kehangatan musim semi, di mana bunga yang indah terhampar di atas tanah. Selagi semuanya kebingungan gak bisa mencerna apa yang terjadi barusan, Mugeong malah memanggil sang master sekaligus berlari ke arahnya, yang membuat Taekyung merasa tegang. Sang master yang terlihat seperti seorang kakek tua menoleh ke arah mereka dari dalam kebun herbal sembari bilang, "Ho, sepertinya kita punya tamu terhormat." Betapa senangnya Taekyung karena setelah perjalanan panjang, akhirnya dia bertemu dengan sosok tabib dewa. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Apa benar si kakek itu adalah tabib dewa dan gimanakah soal orang yang menyerang Klantang dan juga Amy? Apakah Taekyung akan bertemu dengannya dan melawannya? Nantikan keseruan lain dari ceritanya dan saksikan terus alur cerita ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.